Halo, kembali lagi di YR Channel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari film drama Korea yang bergenre romantic comedy berjudul Crash Course in Romance. Di episode sebelumnya menceritakan bahwa Hae-i yang lulus ujian kelas intensif jurusan kedokteran di akademi dan Hae-sung yang mabuk jas-jus saat merayakan kelulusan Hae-i. Hae-sun bertemu dengan Cheol di jalan, memeluk dan menjatuhkannya. So, apa yang akan terjadi di episode 4 ini? Kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan Cheol yang malah merasa senang dan tertawa sendiri saat akan tidur. Dia tahu bahwa Hae-sun akan merasa malu dengan kejadian tersebut. Dan Hae-sun pun yang baru terbangun dari mabuknya tiba-tiba teringat dengan kejadian itu. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dan di pagi harinya dia curhat dengan temannya Yongjo yang malah ngomel atas kelakuan Hae-sun. Hae-sun merasa menyesal dan tidak ingin mengingat kejadian malam itu, dan dia merasa malu jika bertemu lagi dengan Choi Ji-yeol. Dan benar saja, tak lama itu Choi Ji-yeol masuk. Ups, maaf, itu Choi Yun-fat bukan Choi Ji-yeol. Well, lanjut ke ceritanya. Hae-sun segera sembunyi di bawah meja. Namun tak lama setelah Cheol menanyakan kabarnya, ponsel Hae-sun mendadak bunyi. Selesai ngobrol dengan ibu-ibu kompleks sebelah mengenai pertemuan ibu-ibu akademi kelas intensif, akhirnya dengan malu-malu Hae-sun menanyakan kabar Cheol dan pura-pura tidak tahu kejadian yang terjadi semalam. Cheol pun juga menggoda Hae-sun dengan kata-katanya yang membuat Cheol tak bisa berhenti ketawa sampai di mobilnya. Tibalah di mana saat perkumpulan ibu-ibu akademi kelas intensif jurusan kedokteran. Di sini saya sebenarnya bingung. Yang masuk dan belajar di akademi adalah anak-anaknya, tapi ibu-ibunya yang malah berkumpul dan minum-minum. But well, lanjut aja ke ceritanya. Perkumpulan itu diketuai oleh ibu-ibu yang sebut saja namanya busuk. Karena mulutnya memang agak busuk, tapi dia mempunyai kekuatan untuk menggiring opini publik di sosmed akademi dan juga dekat dengan direktur akademi. Ada juga ibu-ibu yang ini, sebut saja namanya Bujang. Memang sudah bersuami tapi lagi ada masalah sama suaminya. Dia adalah seorang pengacara dan ibu dari Son Jae. Dan ibu-ibu kompleks lainnya yang sebut saja namanya Bunga. Di dalam pertemuan itu sempat terjadi pertikaian dan adu mulut antara Busuk dan Bujang. Hae-sun yang datang mau melerai keduanya malah tersampluk oleh Busuk. Dan Bujang pun yang memang dari awal tidak ingin ikut pertemuan itu pergi meninggalkan pertemuan itu. Di scene selanjutnya, Hae-i yang baru pulang dari sekolah memberikan tahu ibunya bahwa dia mendapat level 1 di ujian matematika. Mereka pun berpelukan dan Hae pun bercerita bahwa itu semua berkat Pak Choi. Hae-sung mengupaskan kiwi untuk Hae. Saat itu juga Hae pun bilang bahwa ingin mendapatkan nilai tinggi dan muncul di berita, berharap orang yang membuangnya melihat berita itu dan menyesal. Hae-sun yang mendengar itu cuman diam saja. Di sisi lain, Bang Su-ah sedang menangis di kasur karena dia cuma dapat nilai level 2. Dia menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh Hae yang merubah hasil dari ujiannya. Busuk mencoba untuk menenangkan. Tapi di saat bersamaan, ada seseorang yang meneleponnya untuk bertemu. Ternyata dia adalah ibu dari Yongmin, anak yang tidak lolos seleksi kelas intensif jurusan kedokteran. Sebut saja Buyung, vitamin untuk anak-anak. Dia mencoba untuk melobi Busuk karena dia tahu kalau Busuk adalah orang yang sangat berpengaruh. Mbak Gayung bersambut, Busuk berencana untuk menggantikan satu anak di kelas intensif dengan si Yongmin ini. Mau tak mau, Busuk harus bertemu dengan Bujang untuk meloloskan niatnya. Karena dia tahu Bujang juga mempunyai pengaruh dan musuh yang sama, yakni Hae. Dan akhirnya muncullah berita bahwa Hae digantikan oleh Yongmin. Hal itu membuat Hae-sun naik darah dan langsung mendatangi Akademi The Pride.
Hae Sun marah-marah di sana karena tidak ada aturan yang membuat anaknya dikeluarkan dari kelas intensif. Hae yang baru selesai dari kelas hanya bisa diam melihat Hae Sun marah-marah di resepsionis. Di rumah, Hae Sun masih saja ngomel, tapi Hae coba menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa dia tidak butuh kelas intensif itu, walau di hatinya tentu saja kecewa. Chiol yang tahu bahwa Hae gantikan oleh Yongmin langsung datang ke kantor Direktur Kang. Direktur Kang mencoba untuk berkelit dan menyuruh Chiol menutup mata. Hal itu membuat Chiol sendiri naik pitam dan mengancam tidak akan mengajar di kelas intensif. Pak Kang pun akhirnya mati-matian membujuk Chiol untuk mengajar karena dialah yang menyebabkan kelas intensif itu ada. Di scene selanjutnya, di saat Hae Sun bersih-bersih rumah, dia menemukan banyak tisu di tempat sampah Hae. Hal itu membuat pikirannya kacau. Hae sendiri, dia terlihat tidak bersemangat dan banyak melamun saat bermain bola tangan. Hal itu menyebabkan bola yang sengaja dilemparkan Bang Suah ke arah Hae membuat hidungnya bocor. Beruntung Gyeonwoo sigap menolongnya. Busuk datang ke tuku. Dia mencoba untuk bersimpati kepada Hae Sun karena Hae dibatalkan masuk ke kelas intensif. Busuk juga menyalahkan akademi karena melakukan hal itu tanpa alasan yang jelas. Dan dia juga menyuruh Hae Sun keluar dari grup ibu-ibu kelas intensif. Hal ini membuat Hae Sun bertambah kesal. Dia pun kembali ke akademi untuk mencari pertanggungjawaban dari Direktur Kang. Bukannya bertanggung jawab, malah Hae terancam tidak bisa ikut kelas matematika karena dianggap perbuatan Hae Sun ini yang berada di depan akademi selama seharian mengganggu bisnis akademi. Dan akademi sempat menelepon polisi untuk mengusir Hae Sun. Tetapi sesaat polisi datang, Chiol menariknya menjauh dan menceramahinya. Hal ini malah membuat Hae Sun berencana mengeluarkan Hae dari akademi itu. Dan saking bencinya dengan Akademi The Pride, sampai-sampai Hae Sun membuat keputusan bahwa dia tidak mau menjual makanan lagi ke staf akademi. Selesai mengajar, Chiol didatangi siswa termasuk Bang Suah yang tahu informasi bahwa Pak Choi tidak mengajar di kelas intensif. Siswi itu memaksa Chiol untuk berjanji dan tetap mengajar di kelas intensif. Di scene selanjutnya, Chiol sudah tidak mendapat asupan makanan dari toko makanan Hae Sun, membuatnya kembali berubah menjadi orang yang sedikit temperamen dan lesu. Hal itu membuat dia sempat tidak semangat saat mengajar di kelas. Bahkan dia juga sempat ke dokter untuk konsultasi masalahnya itu. Dokter hanya mengatakan bahwa itu mungkin terjadi karena adanya gangguan pikiran di mana Chiol tidak bisa meluruskan keadilan, dan di sisi lainnya dia diminta siswinya untuk tetap mengajar. Di scene selanjutnya, terlihat Hae Sun duduk di tokonya sambil melihat sosmed info tentang Chiol yang sedang makan di tempat lain. Si Yongju yang datang tiba-tiba mengatakan bahwa dia sudah lama sekali tidak melihat Pak Choi dan dia bilang kangen dengan Pak Ji yang biasanya menemani Pak Choi. Yongju sempat menceramai Hae Sun bahwa dia seharusnya tidak menutup dan tetap menjual makanannya untuk staf akademi The Pride, tapi Hae Sun tetap kukuh dengan pendiriannya. Di tempat lain, Chiol yang terlihat lesu tetap memaksa untuk mengajar di kelas intensif, yang membuat dia sempat kehilangan konsentrasi dan kacau dalam menyampaikan pelajarannya. Hal ini membuat Yongmin, murid yang menggantikan Hae, menyinggung Chiol dengan kata-katanya dan membuat Chiol mengeluarkannya dari kelas. Selanjutnya, Yongmin yang tidak langsung pulang setelah dikeluarkan dari kelas intensif, dia malah nongkrong makan mie kuah di minimarket bersama temannya membicarakan hal buruk tentang Chiol. Saat mau pulang, dia tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan bola besi, yang akhirnya membuat dia tergeletak berdarah-darah di tengah jalan. Di akhir scene, Chiol mendatangi toko Banchan mencoba untuk berbicara dengan Hae Sun. Dia membuat kesepakatan agar Hae
tetap dapat belajar bersama dia secara pribadi dengan sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh Hang Sun. 개인 과외를 해주신다고 선생님이? 대신 조건이 있습니다. 조건이요? Dan begitu lahir dari episode yang keempat ini. Well, pasti akan muncul beberapa pertanyaan di akhir episode ini, yakni siapa pelaku yang menyerang Yongmin dengan bola besi itu? Dan apakah persyaratan yang akan diajukan oleh Cheol kepada Hang Sun? Dan apakah Hang Sun akan menyetujuinya? Kita akan cari tahu di episode berikutnya. So, jangan lupa like-nya dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bye-bye.